wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryo Junai Caksono dari kelas 11 IPS 4 absen 22. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu kerjasama internasional. Saya akan memaparkan apa itu kerjasama internasional. Baik, sekarang saya akan menjelaskan apa itu kerjasama internasional. Jadi, kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang merupakan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Kerjasama ekonomi internasional sendiri merupakan bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara. Kerjasama ekonomi ini terbagi dalam 4 kategori, yaitu kerjasama ekonomi bilateral, regional, multilateral, dan antar regional. Jadi bisa disimpulkan secara garis besar kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara. Jadi kerjasama ini menunjukkan hubungan antar negara. Jadi setiap kita menemukan soal apa itu kerjasama ekonomi internasional, kita jadi harus memikirkan, jadi kerjasama ini menunjukkan hubungan antara negara untuk kepentingan tertentu, untuk kepentingan kesejahteraan ekonomi. Jadi kata kuncinya adalah kesejahteraan, untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi kerjasama ekonomi internasional ini kita harus melihat bahwa kerjasama ini itu menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi itu untuk dasar kepentingan tertentu, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan lain-lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Tujuan kerjasama internasional. Tujuan utama dari kerjasama internasional adalah untuk saling memperoleh keuntungan serta saling menguntungkan kedua negara yang bekerjasama, namun tetap mematuhi pedoman politik serta ekonomi dari negara yang menjalin kerjasama. Terima kasih. Manfaat kerjasama ekonomi internasional diantaranya: A. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara para anggota. B. Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan suatu sistem perdagangan yang transparan dan mempermudah investasi. C. Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi di antara para anggota. D. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara para anggota. Bentuk-bentuk kerjasama internasional. Yang pertama, kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antara dua negara dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Yang kedua, kerjasama multilateral. Kerjasama antara beberapa negara. Kerjasama tersebut memiliki dua anggota, yaitu anggota utama dan anggota aktif. Dan yang ketiga, kerjasama antara regional. Kerjasama ini antara dua kelompok, seperti contohnya antara Uni Eropa dan ASEAN. Baik, balik lagi dengan saya Aryo. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan 10 lembaga-lembaga yang ada di dalam kerjasama ekonomi internasional. Baik, yang pertama adalah ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah organisasi yang bertujuan mengukuhkan kerjasama regional negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh 5 negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Tujuan ASEAN adalah mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya Asia Tenggara umumnya dan anggota khususnya. Selanjutnya adalah AFTA atau Asian Free Trade Area. AFTA atau Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN adalah forum kerjasama antar negara ASEAN yang bertujuan menciptakan wilayah perdagangan bebas di seluruh kawasan ASEAN. Tujuan AFTA adalah meningkatkan spesialisasi di negara-negara ASEAN dan meningkatkan ekspor dan impor baik bagi ASEAN maupun di luar ASEAN. Selanjutnya adalah NAFTA atau North American Free Trade Area. NAFTA atau Persetujuan Perdagangan Bebas Amerika Utara ini didirikan untuk memajukan dan meningkatkan perdagangan di kawasan Amerika Utara. Selanjutnya adalah APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. APEC atau APEC merupakan forum kerjasama negara di kawasan Asia Pasifik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
perdagangan, dan investasi di antara sesama negara anggota. Selanjutnya adalah EU atau European Union. European Union atau Uni Eropa adalah organisasi kerjasama regional di bidang ekonomi dan politik negara di Eropa. Pembentukan EU berawal dari penandatanganan Traktat Roma tentang pendirinya Komunitas Energi Atom atau European Atomic Energy Community dan Komunitas Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Selanjutnya adalah ADB atau Asian Development Bank. ADB atau Bank Pembangunan Asia didirikan pada tanggal 19 Desember 1966. ADB berpusat di Manila dan Filipina. Tujuan didirikan ADB adalah untuk membantu negara-negara Asia yang sedang membangun dengan cara memberikan pinjaman lunak, yaitu dengan masa pembayaran dalam jangka panjang serta bunga yang rendah. Selanjutnya adalah IMF atau International Monetary Fund. IMF atau Dana Moneter Internasional adalah lembaga keuangan internasional yang didirikan untuk menciptakan stabilisasi sistem keuangan internasional. IMF didirikan pada tanggal 27 Desember 1945. Markas besar IMF berada di Washington DC. Tujuan dibentuknya IMF adalah meningkatkan kerjasama keuangan atau moneter internasional dan memperlancar pertumbuhan perdagangan internasional yang berimbang. Selanjutnya adalah IBRD atau International Bank of Reconstruction and Development. IBRD disebut juga World Bank atau Bank Dunia. IBRD merupakan organisasi pemberi kredit kepada negara-negara anggota untuk tujuan pembangunan. IBRD didirikan pada tanggal 27 Desember 1947 dan berkedudukan di Washington DC, Amerika. Selanjutnya adalah WTO atau World Trade Organization. WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia adalah organisasi internasional yang bertugas untuk menata dan memfasilitasi lalu lintas perdagangan antar negara serta mengatasi perselisihan perdagangan antar negara. Tugas-tugas WTO antara lain yang pertama memantau pelaksanaan perjanjian dagang dan mengevaluasi kebijakan perdagangan nasional negara anggota. Yang terakhir ada IFC atau International Finance Corporation. IFC merupakan bagian dari Bank Dunia. IFC bertugas memberikan bantuan kepada pengusaha-pengusaha swasta yang dijamin pemerintah serta membantu menyalurkan investasi luar negeri ke negara-negara sedang berkembang. IFC berdiri pada tanggal 24 Juli 1956 dan pusatnya di Washington, Amerika Serikat. Itu dia pemaparan dari saya. Jika mau mengetahui sisanya bisa ngeliat di situs web yang sudah dikirim oleh Bu Guru Ekonomi Ibu Erna. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.